sejahtera bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan belajar ya untuk mencoba untuk mendeterminasi nama dan menentukan nama spesies atau nama ilmiah dari ikan. Nah, bahan yang akan digunakan untuk hari ini adalah ikan gurami. Ya, jadi saudara mungkin sudah tahu nama lokalnya adalah ikan gurami. Tapi kan kita tidak tahu, belum tahu nama ilmiahnya apa. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk mendeterminasi nama ilmiah dari ikan gurami. Nah, untuk mendeterminasi ikan gurami tadi ya, kita akan menggunakan bantuan buku yang berjudul Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan Jilid 1 dan 2 karya Hasanuddin Saanin, penerbit Bina Cipta ya. Jadi buku tersebut adalah buku cetakan revisi kedua. Jadi cetakan pertamanya adalah pada tahun 1968, sedangkan cetakan keduanya ada pada tahun 1984. Ya, jadi buku ini adalah salah satu buku identifikasi ikan yang berbahasa Indonesia, meskipun lama, tapi buku ini lengkap daripada buku yang lain ya, sehingga digunakan pada hari ini sebagai bantuan untuk mengidentifikasi ikan. Karakteristik taksonomi apa ya yang harus kita ketahui ketika kita akan mengamati atau mendeterminasi nama ilmiah ikan ya? Ada sisik, kemudian ada tipe mulut, kemudian tipe ekor, linea lateralis, kemudian kondisi dari sirip juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi ikan. Nah, pada ikan ya kita bisa melihat salah satu karakter taksonominya adalah sirip. Ya, jadi kita bisa melihat bentuk sirip, kemudian posisinya dan jari-jari sirip. Jadi secara umum jari-jari sirip pada sirip ikan ada jari-jari sirip keras ya yang pejal dan juga tajam ya, ketika disentuh akan terasa tajam. Kemudian ada jari-jari lunak yang cirinya adalah biasanya berbuku-buku atau beruas. Nah, pada ikan ada beberapa jenis sirip. Yang pertama yang saya tunjukkan ini adalah sirip dorsal ya, letaknya ada di bagian dorsal atau punggung. Kemudian ada sirip pektoral. Jadi sirip pektoral ini ada di area dada, kemudian sirip ventral, ada sirip ventral, kemudian ada sirip anal. Anal ini artinya dia berada di belakang dubur. Kemudian ada sirip kaudal. Nah, sirip yang berpasangan ya pada ikan ada dua, ada sirip pektoral ya, jadi tampak ada berpasangan. Nah, ini kemudian ini dan sirip ventral. Ini tampak berpasangan. Terkait dengan sirip, ya tadi saya sebutkan posisi sirip bisa digunakan untuk identifikasi. Nah, dapat dilihat, kita dapat melihat ya posisi sirip ini jika dibandingkan dengan tipe sirip yang lain. Jadi ini kan sirip dorsal, ini sirip anal. Atau dengan sirip pektoral juga bisa dibandingkan posisinya. Nah, pada ikan ini, pada ikan gurami, posisi sirip dorsal itu ada di belakang ya, ada di belakang sirip pektoral. Sedangkan pada ikan yang lain ya dapat kita lihat bahwa sirip dorsal itu ada tepat di atas dari sirip pektoral. Selain itu kita juga bisa membandingkan antara posisi sirip dorsal dengan sirip anal. Dari sini kita bisa melihat bahwa posisi awal mulai sirip dorsal dengan sirip anal pada ikan gurami hampir sama. Tapi di akhir ya lebih panjang sirip anal. Sedangkan pada ikan ini ya sirip dorsal dan sirip analnya mulai dan berakhirnya itu sama. Nah, seperti itu. Nanti akan lebih jelas jika kita sudah melihat kunci identifikasi. Nah, karakter taksonomi lain yang mungkin bisa digunakan adalah gurat sisi atau linea lateralis. Ya, ini saudara bisa melihat ada sisi yang memanjang dari bagian kepala sampai ekor. Nah, linea lateralis ini saudara bisa menghitung sisik yang melewati linea lateralis. Ini bisa dihitung, bisa digunakan sebagai pembeda. Kemudian linea lateralis ada yang full ya sampai ujung, jadi tidak terpotong utuh dari awal dari bagian belakang operkulum sampai bagian ekor, tapi ada juga yang terpotong. Kemudian ada yang linea lateralisnya hanya ada satu, tapi ada juga yang linea lateralisnya lebih dari satu. Nah, itu bisa digunakan sebagai karakter taksonomi juga untuk mengidentifikasi.
Sebetulnya ada banyak sekali karakteristik ikan yang bisa diamati ya, namun kita akan melihat lebih lengkap dan melihat lebih dalam karakteristiknya bersamaan dengan kita mengidentifikasi ikan tersebut menggunakan buku identifikasi. Nah, berikut ini adalah kunci identifikasi familia kelas Pisces, ya, bukunya karya dari Hasanuddin Saamin dengan judul Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan Jilid 1 dan 2 ya, penerbit dari Bina Cipta. Jadi buku ini buku sampul buku yang judul yang pertama ya, yang jilid pertama. Nanti kita akan lihat bagaimana kunci buku identifikasi ini membantu kita untuk mendeterminasi nama ilmiah dari ikan gurami tadi. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa pada buku ini masih menganut kunci taksonomi yang masih lama ya. Jadi saudara masih bisa melihat di sini ada subkelas Elasmobranchi, kemudian ada subkelas Chondrostei, kemudian ada subkelas Diphnoi dan juga subkelas Teleostei. Ya, padahal pada taksonomi yang baru itu subkelas Elasmobranchi ini adalah Chondrichthyes, sedangkan Teleostei di sini sudah menjadi kelas Osteoichthyes ya, jadi masih menganut taksonomi yang lama. Nah, di sini pada pernyataan pertama ya kita akan melihat dua pernyataan ini saja ya. Yang pertama adalah rangka terdiri dari tulang rawan semata-mata ya, tidak mempunyai tutup insang. Celah insang terbuka, kadang-kadang di muka celah insang terdapat lubang penyembur. Mulut di bawah hidung, tidak bersisik, sirip tebal dan tidak dapat berlipat-lipat. Sirip ekor tidak simetris. Nah, jika ikan tersebut memang karakternya seperti ini, maka masuk ke dalam subkelas Elasmobranchii. Kemudian nanti akan masuk ke nomor 2. Sedangkan untuk ini ya, pernyataan yang keempat, alternatif pernyataan yang keempat, rangka terdiri dari tulang benar. Tulang benar ini tulang sejati ya, tulang keras. Memiliki tutup insang atau operculum. Kalau ikannya memiliki karakteristik seperti ini, maka ikan tersebut masuk ke dalam subkelas Teleostei. Adapun untuk pertulangan ya, sebetulnya ikan kan dibagi menjadi ikan yang bertulang lunak dan ikan yang bertulang sejati. Nah, karena dalam hal ini kita tidak membuka ya, tidak membedah ikannya, maka kita tidak tahu apakah tulangnya tulang sejati ataukah tulangnya itu adalah tulang rawan. Nah, tapi pada dasarnya umumnya secara general ikan yang bertulang rawan biasanya insangnya tidak ditutupi oleh operculum. Tapi pada ikan ini ya, ikannya ditutupi insangnya oleh operculum, penutup insang, sehingga kita bisa tahu bahwa ikan ini memiliki tulang sejati. Berdasarkan penjelasan tadi ya, kita bisa memilih, kita bisa tahu bahwa meskipun kita tidak bisa membedah, kita tidak membuka ikan, kita tahu bahwa tulangnya merupakan tulang sejati ya. Tulang sejati karena memiliki operculum, karena umumnya pada Chondrichthyes ya, pada Elasmobranchi itu kalau tidak memiliki operculum, tidak memiliki celah insangnya terbuka, maka umumnya dia memiliki ikan ini memiliki tulang rawan, jadi tersusun dari tulang rawan bukan dari tulang sejati, sehingga masuk ke subkelas Teleostei. Kita kalau di sini ya untuk kelas yang baru adalah kelas kelas Osteoichthyes, sehingga masuk ke dalam kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 adalah kepala tidak simetris. Kemudian kedua mata terletak pada satu sisi dari badan. Kalau jika karakteristiknya seperti ini, maka masuk ke dalam ordo Heterosomata ke nomor 20. Tapi kalau kepalanya simetris, ya kita lanjutkan ke nomor 4. Dari gambar yang sudah saudara lihat, ya kita lihat bersama bahwa kepalanya simetris.
Jadi mata masing-masing ada pada sisi badan yang berbeda ya, sehingga kepalanya simetris. Kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, di nomor 4 kita baca dulu pernyataannya. Ya, ada alternatif badan seperti ular. Ya, tidak ada sirip perut. Kemudian punggungnya berduri. Maka kalau seperti ini karakteristiknya akan masuk ke ordo Ophistomi. Ophistomi lanjut ke nomor 156. Pernyataan yang kedua, punggung tidak berduri, kemudian badan tidak seperti ular. Nah, karena saudara sudah melihat ya, badannya tidak seperti ular bentuknya, perawakannya, maka kita masuk ke nomor 6. Nah, di nomor 6 ini ya, saudara diberikan 4 alternatif. Jadi memang pada buku identifikasi ini tidak selalu dikotomi dalam secara harfiah ya. Jadi alternatif di sini, alternatif untuk tiap penomoran bisa saja ada 2 pilihan, atau 3 pilihan, atau ada 4 pilihan. Ada yang 2 pilihan, ada yang lebih dari 2 pilihan. Misalkan pada nomor 6 ini saudara bisa melihat bahwa ada 4 pilihan. Nomor 7 ini ada 4 pilihan juga, tapi di nomor 2 di nomor 8 ada 2 pilihan ya. Jadi alternatifnya ada yang berupa lebih dari 2 pilihan atau ada yang berupa 2 pilihan. Nah, kita lanjutkan. Jadi di nomor 6 ini badan berbuku-buku atau diliputi oleh gelang-gelang moncong panjang berbentuk pembuluh. Ini masuk ke ordo Solenichthyes, ke nomor 32. Jika badannya bersisik atau tidak, ya mempunyai alat penempel, pelekat atau penghisap, masuk ke nomor 19. Jika badannya bersisik atau tidak bersisik, kadang-kadang seluruh atau sebagian badan tertutup oleh kelopak tebal, maka masuk ke nomor 7. Jika badan tidak bersisik atau badan berduri, mulut kecil, ada sirip perut. Jika ada sirip perut juguler terletak di bagian leher, sirip punggung 1 dan terdiri dari bagian yang berjari-jari keras dan bagian yang berjari-jari lemah, maka ini masuk ke ordo Pediculati dan langsung bersambung ke nomor 167. Nah, tadi saudara sudah melihat ya bahwa badannya bersisik. Jadi ikan ini memiliki sisik. Kadang-kadang memang tertutup oleh kelopak yang tebal, tapi bukan ikan ini ya. Ikan spesies lain dalam kelompok yang sama, ini ada yang memiliki kelopak tebal. Jadi kita lanjutkan ke nomor 7. Jadi bukan lanjut ke nomor 19, tapi nomor 7. Karena nomor 19 ini harus ada alat penempel, pelekat atau penghisap. Sedangkan ikan yang tadi sudah kita lihat bersama bahwa tidak memiliki alat penempel, pelekat atau penghisap. Sehingga kita lanjutkan ke nomor 7. Nomor 7 pernyataannya adalah tidak ada garis rusuk, sirip punggung jauh ke belakang di atas sirip dubur, mulut kecil, sirip perut dengan 6-7 jari-jari, ini masuk ke ordo Microciprini, nomor 36. Pernyataan kedua, garis-garis rusuk ada atau tiada, tutup insang dan kepala berigi-rigi yang berpasangan. Ini kita lanjutkan ke ordo Scleroparei, nomor 157. Pernyataan ketiga, garis rusuk di bawah sirip dada. Ini masuk ke nomor 8. Kemudian pernyataan keempat, garis rusuk jika ada di atas sirip dada, nomor 9. Saudara juga bisa mengamati linea lateralisnya atau gurat sisi. Nah, berdasarkan penjelasan tadi ya, kita bisa melihat bersama-sama bahwa ikan ini memiliki garis rusuk atau gurat sisi atau linea lateralis.
yang mana lokasinya ada di atas sirip dada, ada di atas sirip pectoralis. Maka kita lanjutkan ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ada pernyataan seluruh tubuh ya terbungkus dalam kelopak keras. Bagian ekor bercincin-cincin, hidung memanjang ke depan, membentuk rostrum. Kalau benar, maka masuk ke ordo Hippostomides di nomor 166. Pernyataan kedua, pipi atau kepala berkelopak keras atau berduri, masuk ke ordo Bericomorphi ke nomor 42. Tapi jika tidak demikian, ya maka masuk ke nomor 10. Berdasarkan penjelasan atau foto sebelumnya ya, kita tahu bahwa bagian tubuhnya tidak diselubungi oleh kelopak yang keras. Bagian ekornya juga tidak bercincin. Hidungnya pendek ya, tidak membentuk rostrum, ya, tidak ada bagian kepala yang berduri atau bagian pipi yang berduri, sehingga kita akan lanjutkan ke nomor 10. Nah, di nomor 10, pernyataan pertama, sirip punggung terdiri dari jari-jari lemah yang berbuku atau berbelah dengan sebanyak-banyaknya 2 atau 4 jari. 4 jari-jari keras bersirip perut. Nah, pernyataan kedua, sirip perut tidak ada atau berubah menjadi patil besar. Lubang insang sangat kecil, ini masuk ke ordo Plectognathae. Kita masuk ke nomor 48 jika memang seperti ini. Kemudian lebih dari 2 jari-jari sirip punggung keras, maka masuk ke nomor 12. Berdasarkan gambar yang sudah diberikan, ya, sirip punggung, jari-jari sirip punggung yang keras itu lebih dari 2 jari-jari. Ya, maka kita akan lanjutkan ke nomor 12. Di nomor 12 ada 2 pernyataan. 2 sirip punggung nyata berpisah. Jika seperti ini maka masuk ke ordo Persesoses ya, di nomor 57. Jika hanya ada 1 sirip punggung atau ada 2 sirip punggung yang bersambungan atau berdekatan, ya maka masuk ke nomor 16. Berdasarkan gambar sebelumnya, saudara kita bisa tunjukkan ya, kita bisa melihat bahwa ikan ini hanya memiliki 1 sirip punggung yang bersambungan. Jadi sirip punggungnya tidak berpisah, sehingga kita akan lanjutkan ke nomor 16.